Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparma. Sarapan kita pagi hari ini kita menyiapkan hati pikiran kita untuk menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita tinggalkan sebentar Matius, kita merenungkan mengenai kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang ke surga. Ayat-ayat ini yang saya perlihatkan, kita renungkan bersama berhubungan dengan janji Tuhan Yesus. Dalam ayat-ayat ini dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini perkataan Tuhan Yesus pada waktu perpisahan dengan murid-muridnya. Pada waktu Yesus akan disalib. Memang ini peristiwa menyedihkan, suasana sedih, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepergiannya adalah menyediakan tempat. Dan sesudah selesai menyediakan tempat, ia akan menjemput kembali murid-muridnya supaya di mana dia berada, murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, janji ini apakah sudah dipenuhi? Tentunya belum ya, tetapi murid-murid yang pada saat itu 11 murid itu telah pergi kepada Bapa. Jadi bagaimana Yesus akan menjemput itu? Berarti yang dimaksud Tuhan Yesus pasti nanti bukan saja 11 murid itu, tetapi murid-murid yang lain juga akan dijemput. Nah, kalau kita belajar mengenai zaman yang akan datang, Tuhan Yesus turun dari surga di awan-awan menjemput orang-orang percaya. Itu nanti orang-orang percaya dibangkitkan, yang masih hidup pada waktu itu tubuhnya diubahkan dan berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan, bersekutu dengan beliau selama-lamanya. Jadi ini nanti. Nah, bagaimana sekarang kita yang mengharap-harap kedatangan itu, penjemputan itu? Nah, rupanya juga sekarang ini Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga duduk sebelah kanan Allah, pada waktu seorang anak Tuhan, pada waktu seorang anak Tuhan dipanggil Tuhan, Tuhan Yesus menyambut dia. Contohnya di Kisah 7, 55 sampai 60. Ini Stefanus dirajam batu. Tetapi katanya apa? Ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata yang dipakai di sini berdiri. Biasanya kita
tahu bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tetapi pada waktu Stefanus menghadap Tuhan Yesus berdiri, ini berarti Tuhan Yesus menyambut hambanya yang menghadapi ajal. Stefanus dengan yakin diberi penglihatan oleh Tuhan manusia, Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Makanya Stefanus ayat 59 mengatakan dengan doa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus menghadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdiri menyambutnya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita, menjemput kita semua nanti pada waktu kita dibangkitkan dari antara orang mati, tetapi sekarang rohnya disambut pribadi lepas pribadi. Pada saat saudara menghadap Tuhan Yesus berdiri menyambut saudara. Puji Tuhan, Tuhan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita dan menyambut setiap saat murid-muridnya yang telah menyelesaikan hidupnya di dunia ini. Inilah pengharapan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kematian adalah pertemuan dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, menyiapkan tempat bagi kami dan menunggu kami pada saat kami. Berilah iman yang kuat pada kami, sehingga kami tidak takut menghadapi Engkau telah mengalahkan. Biarlah pengharapan kami ini juga kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami melalui ucapan kami, tindakan kami, bahkan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, penghiburan yang Tuhan berikan kepada kami, pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami, karena belas kasihan kepada kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jauhi kerumunan. Memang ada kelonggaran sekarang di muka umum, bisa lepas masker. Namun mari kita hati-hati, Bapak Ibu Saudara yang lansia seperti saya, sebaiknya tinggal di rumah saja. Kalau tidak penting, tidak pergi. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.